Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 1 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Tatang Suhendar dengan NIM 2409121137. Saya selaku guru di SDN Cikijing 1, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 batch 1. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 bulan Mei tahun 2025 akan melaksanakan praktek uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas 5 dengan topik makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Inilah uji kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi ya setelah minggu kemarin dan pertemuan terakhir kali ini kita bertemu lagi. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Tolong pimpin satu orang siapa yang mau berdoa. Silakan. Duduk siap, takbiratul. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Untuk menumbuhkan semangat kebangsaan kita ya, sebelum kita belajar ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Nanti ketika kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya sambil berdiri, silakan. Siap ya? Siap ya? Indonesia
Nih, halo kalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Selamat tidak. Kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya, kita sama-sama doakan aja. Semoga Peter sama Dinda Allah kasih kesembuhan ya, supaya bisa berkumpul lagi bersama kita mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya ya. Ya, pada hari ini ya, biar tetap semangat ya. Sebelum pembelajaran kita coba dulu briefing dulu ya. Siap? Ya, 1, 2, 3, silakan. Tepuk semangat. Dak dak dak. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha semangat. Bagus ya. Kita semangat ya. Karena kita akan mengikuti pembelajaran, jadi harus tetap semangat ya sampai selesai nanti. Hari ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada Rasulullah. Kalian tahu Rasulullah? Tahu ya. Nanti Bapak ada beberapa pertanyaan nih. Nih. Yang pertama, pernahkah kalian mendengar cerita tentang Nabi? Nah, siapa aja nabi yang kalian tahu? Ya, ada Idris. Lagi siapa yang mau jawab? Ya, no. Ada lagi? Soleh. Siapa lagi? Muhammad. Ya, masih banyak ya. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui itu ada berapa? 25 nabi dan Rasul. Di antaranya ada 5 nabi ulul azmi yang perlu kita ketahui ya. Terus pertanyaan yang kedua nih, menurut kalian mengapa kita perlu percaya kepada nabi dan Rasul? Siapa yang mau jawab? Kenapa kita perlu percaya? Ya? Ya, karena nabi itu utusan Allah. Siapa lagi? Ya. Karena kebaikannya. Ya, karena kebaikannya nabi itu baik ya, semua nabi pasti baik. Satu lagi, jawab. Nah, nih saya ketiga, kira-kira menurut kalian nih apa saja hal baik yang bisa kita pelajari dari para nabi dan rasul? Kalian kan pernah cerita ya tentang para nabi dan rasul. Hal baik apa saja sih yang kita perlu kita pelajari? Siapa yang menjawab? Kesabarannya, kejujurannya, apa lagi? Kebaikan, ya banyak ya. Nabi itu orangnya pasti baik, pasti sabar, pasti gigih, jujur. Sesuai sifat Nabi ada apa? Amanah, perdana, sidik dan ya dan empat ya sifat Nabi. Ya. Pada hari ini ya kita nanti pembelajaran hari ini tentang beriman kepada Rasul. Nanti Bapak akan tayangkan sebuah slide tentang materi pembelajaran tentang Nabi dan Rasul dan sebuah video yang menceritakan kisah perjuangan Nabi Nuh dalam memperjuangkan agama Allah. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, tolong kalian perhatikan. Setelah pembelajaran hari ini, Bapak harapkan ya peserta didik dapat menjelaskan pengertian beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul apa sih? Ya, kalian jelaskan. Peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Rasul Allah SWT yang wajib diimani dengan benar. Yang ketiga, perilaku meneladani sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan utama kita pembelajaran pada hari ini. Ya. Silakan kalian simak materi pembelajaran hari ini. Ya. Makna iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus
mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya itu kepada umat manusia. Ya. Rasul-rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu ya pengertian iman kepada Rasul. Berikutnya perhatikan dalil tentang iman kepada Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa artinya? Sungguh ya. Sungguh telah ada di Rasul itu teladan yang baik. Jadi Rasul itu adalah suri teladan yang baik yang patut kita contoh, patut kita tiru dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, ini tuh. Nanti materi utamanya kita lihat juga ya. Terus ini adalah nama-nama Rasul yang wajib diimani sebagai bagian dari rukun iman. Keempat ya, umat Islam wajib beriman kepada Rasul. Di antaranya siapa aja? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ya, itu adalah 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Kita kita wajib beriman kepada mereka ya. Wajib tahu. Imannya kalian tahu siapa. Ya, ini adalah contoh atau sifat yang wajib ada di pada diri nabi dan rasul. Sidik artinya apa? Jujur. Seorang nabi atau rasul pasti jujur. Pasti jujur. Jujur itu apa? Jujur itu tidak suka berbohong. Perkataan dan perbuatannya selalu menyatakan dengan kebenaran. Yang kedua, tabligh. Tabligh itu artinya tugas nabi dan rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah kepada kita selaku umatnya. Amanah artinya seorang nabi dan rasul itu wajib dapat dipercaya. Seperti Nabi Muhammad SAW dapat juga amin. Ya, karena apa? Kejujurannya dapat dipercaya ya. Yang terakhir fatona artinya cerdas. Nabi dan rasul itu cerdas ya. Apabila mana nabi tidak bisa membacakan ya, semua nabi pasti cerdas karena akan membawa umatnya ke jalan yang benar. Ya. Terus terakhir ada sifat yang mustahil. Apa ya? Nah ini sifat-sifat mustahil di Allah di Rasul. Ya, sifat-sifat yang mustahil di Rasul. Wajib kita ketahui ada 4. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Kizib artinya apa? Kebalikan dari apa? Dari jujur. Orang yang mustahil itu tidak suka orang yang tadi sidik ya. Sidik itu jujur kan ya. Kebaliknya kizib, dusta, suka berdusta. Itu gak mungkin dusta ya. Yang kedua kitman, menyembunyikan. Artinya apa? Bahwa seorang rasul itu harus menyampaikan, tidak mungkin wahyu dari Allah mereka sembunyikan. Pasti semua ada wahyu dari Allah mereka sampaikan. Yang ketiga khianat. Rasul gak mungkin mengkhianat ya. Yang ketiga, yang keempat ada artinya bodoh ya. Gak mungkin seorang rasul itu bodoh ya. Tujuan diutusnya Rasul apa? Menyampaikan wahyu. Sudah jelas ya. Rasul itu diutusnya untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus. Yang tadinya di jalan kebodohan, kejahilian, jadi ke jalan yang kebaikan, yang lurus. Memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya, Rasul itu bertugas juga memberikan kabar gembira dan peringatan. Contohnya apa? Kabar gembiranya, kalau orang yang berbuat baik akan masuk surga. Dan peringatan juga, setiap orang yang melakukan kejahatan akan Allah balas dengan artinya
kalau kita berbuat jahat atau buat jelek, nantinya masuk neraka itu beringat. Menjadi teladan bagi umat. Rasul itu ya jadi teladan bagi setiap umatnya ya. Jadi contoh. Rasul itu contoh bagi umatnya, menyempurnakan akhlak manusia. Tuh, menyempurnakan akhlak manusia yang tadinya apa? Manusia suka apa? Diriwayatkan dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW ya, banyak anak perempuan yang dibunuh karena apa? Karena waktu itu orang-orang Arab itu sukanya berperang. Ketika kelahiran perempuan itu dianggap sebagai aib, mereka bunuh. Nah, kelahiran Rasul itu menyempurnakan anak manusia jadi lebih lurus, menegakkan keadilan di muka bumi. Ya itu. Kalau diingat ya, hikmah beriman kepada Rasul. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita terlalu meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah, karena ada iman yang manusia, membantu kepribadian yang baik. Kita jadi kalau kita beriman kepada Rasul, insya Allah kita akan memiliki kepribadian yang baik serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu materi yang Bapak sampaikan itu ya. Sekarang kalian simak dulu sebuah video. Nanti dari video ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Simak dengan baik ya. Kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan Bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan lainnya. Para hewan itu pun menyebar ke seluruh penjuru. Begitu pula dengan kaum Nabi Nuh. Setelah kalian menyimak video tadi barusan ya, nanti Bapak ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab, tapi dalam bentuk salah pendek. Jadi sekarang kalian bentuk kelompok dengan jumlah 4 kelompok saja ya. Silakan dibentuk kelompok. Mejanya dibuat seperti kelompok ya. Ya siap, silakan. Dibuat kelompok dulu. Nanti Bapak timbangkan LKPD untuk kalian kerjakan. Pertanyaannya setelah kalian tadi menyimak video dan slide PowerPoint. Kita jauh dari sana. Setelah mengerjakan LKPD, nanti satu kelompok ke depan melakukan presentasi ya. Nanti ketika presentasi, kelompok yang lain coba tanggapi. Silakan tulis dulu nama kelompoknya.
kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian dalam KKPD. Mau ke kelompok, mau tunjuk atau gimana? Pokoknya tunjuk aja ya. Pokoknya tunjuk aja. Silakan. Kelompok harga ya ke depan silakan. Sebelum presentasi kalian perkenalkan diri, sebutkan nama kelompok dan anggotanya. Kalau yang lain perhatikan, kalau ada yang kurang paham silakan bertanya ya dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan yang lainnya. Mengapa kita wajib beriman kepada Rasulullah kalau Rasulullah Ya, mungkin di antara kalian ada yang paham siapa? Silakan. Ya. berdasarkan presentasi yang kalian ini ada hal baik apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Ya. Jadi tema masyarakat sebenarnya menurut kami setelah melihat dari masjid yang baik yang bisa kita lakukan adalah kita harus bekerja keras dan bersabar dalam menjalani kehidupan. Ya, benar. Jawabannya pas. Ya. Pertanyaannya tadi ya, hal baik apa yang bisa kita ambil dari presentasi yang kelompok 2 ya, kelompok 2 sampaikan katanya kita akan lebih apa harus sabar dan ya bersama dalam menjalani kehidupan dan bekerja ke rahasia itu salah satu bentuknya. Ya, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sedikit memperkuat ya presentasi dari kelompok 2 bahwa berdasarkan presentasi kelompok 2 bahwa Rasul itu orang-orang pilihan ya yang diutus oleh Allah. Yang menjadi nabi dan Rasul itu tidak sembarangan, hanya orang-orang pilihan, orang-orang terbaik. Ya. Berikutnya sifat nabi. Apa saja sifat-sifat baik Rasul? Ada apa? Sidik, ya, amanah, pelayanan, taat, itu sifat yang dimiliki oleh para nabi dan Rasul. Berikutnya pertanyaan apa? Berikutnya pembelajaran hari ini mungkin ya sampai di sini, tapi nanti ada beberapa ini dulu. Bapak mau melaksanakan tes pengetahuan terakhir dulu ya, sedalam mana kalian memahami materi yang telah kita sampaikan hari ini. Tapi sebelumnya kita sama-sama simpulkan dulu ya pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulannya apa aja. Ada yang mau menyimpulkan? Yang pertama, bahwa Rasul itu Allah adalah utusan, Rasul Allah adalah utusan Allah. Yang kedua itu apa? Menyampaikan berikutnya kesimpulan yang kedua bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada 20 mana itu wajib kita imani dan usahakan kalian hafal siapa saja ya. Tuh. Dan di antara kelima itu ada 5 nabi ulul azmi. Siapa aja yang tahu ulul azmi itu siapa aja? Mendengar kata nabi ulul azmi. Yang pertama Nabi Nuh. Ini yang kalian tadi yang begitu termasuk nabi ulul azmi. Karena apa? Kesabarannya ya. Yang kedua Nabi Musa. Yang ketiga Nabi Ibrahim. Yang keempat Nabi Isa, dan terakhir Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Kesimpulan kita hari ini. Sekarang Bapak mau membagikan ini sifatnya untuk kelompok lagi ini pribadi kalian nanti kerjakan. Bapak mau tahu nih sampai pemahaman kalian sampai mana. Kalian tinggal pilih option yang menurut kalian benar. Ya, kalian tinggal pilih aja. Ini soalnya ulang balik ya.
Kalau yang sudah boleh mengumpulkan ke depan. Ya, sebelum Bapak mengakhiri pengajaran hari ini, Bapak akan sedikit mengulas hasil tes kalian hari ini, asesmen yang baru saja kalian kerjakan. Alhamdulillah, walaupun tidak semuanya 100% betul, tapi rata-rata sudah di atas AM ya. Sebenarnya sudah hampir seluruhnya benar, walaupun belum 100%. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada sedikit pertanyaan ya, refleksi ini. Kalian perhatikan soalnya, nanti kalian tulis jawaban kalian. Ini memang berdasarkan kalian sendiri ya. Silakan kalian tulis refleksinya di sini. Nanti kalian tempel di kotak tulis ya. Silakan di kotak tulis. Silakan berdasarkan pemikiran kalian sendiri. Salah satu. Oke sekarang. Nanti Bapak baca soalnya ya. Perhatikan, apa hal yang baru kamu pelajari hari ini? Kira-kira apa saja? Silakan tulis bebas terserah kalian mau jawabannya seperti apa. Hal yang baru kamu pelajari hari ini apa? Apa sih yang kamu pelajari hari ini? Yang kita baca setelah pelajari hari ini. Bagaimana dari pelajaran hari ini yang paling kamu sukai? Kira-kira kan? Hasil yang mana sih yang menurut kalian paling suka? Ya. Nah, silakan. Apakah dari tanya video, cerita, atau apa? Mengapa? Apa alasannya ya? Saya sebutkan. Apakah ada hal yang masih sulit kamu pahami? Kira-kira sebelah mana yang paling kalian sudah pahami? Yang masih sulit. Terus terakhir, bagaimana kamu akan menerapkan apa yang kamu pelajari ini dalam kehidupan sehari-hari? Setelah kalian melihat tentang video pelajaran Nabi Nuh hari ini ya, kira-kira apa yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini ada kembali kita bersatu. Silakan ya.
terima kasih ya semuanya. Nanti kalian pulang hati-hati di jalan, yang masih keluar rumah ya, silakan.